Ada perintah ku anfusakum wa ahlikum nara. Hindarkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu diberikan kepada siapa perintah itu? Pertama-tama tentu kepada kepala keluarga. Jadi yang seharusnya bertanggung jawab menghindarkan anak-anak ini dari neraka adalah orang tuanya. Tapi orang tua mereka menyerahkan kepada pesantren tanggung jawab itu. Anak-anak ini diserahkan kepada pesantren untuk tinggal di pesantren 24 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Yang mulia Syekhul Ma'had Kiai Imran Mahmud dan para pengasuh pondok pesantren yang mengikuti halaqah pada hari ini. Saya sudah mendapat laporan katanya ada 20-an pesantren di sekitar Banjarmasin ini yang ikut serta, alhamdulillah. Yang saya hormati para pejabat pemerintahan baik sipil, TNI maupun Polri yang hadir, yang mewakili Gubernur, Pak Wali Kota, yang saya hormati para guru, para ustadz dan ustazah di pondok pesantren Darul Ilmi, dan tentu saja yang saya kagumi, santri-santri pondok pesantren Darul Ilmi yang penuh semangat, alhamdulillah. Kesempatan untuk bisa bertemu dengan santri-santri semacam ini adalah kesempatan yang selalu membesarkan hati. Apalagi saya sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, saya melihat santri-santri seperti santri-santri Darul Ilmi ini, saya tahu bahwa masa depan Nahdlatul Ulama insya Allah akan gemilang. Amin. Karena stok generasi penerus yang demikian banyak dengan kualitas yang prima, insya Allah. Hadirin yang saya hormati, anak-anakku, para santri, kita ini mewarisi, menjadi ahli waris dari satu harta yang tidak ternilai, yaitu tradisi yang penuh dengan kebijaksanaan, tradisi yang penuh dengan nilai-nilai mulia, nilai-nilai luhur yang tidak hanya memperhatikan hal-hal yang bersifat jasadi saja, tidak hanya memperhatikan hal yang bersifat akli saja, tetapi juga memperhatikan ruhani kita semua. Itulah sebabnya kita melihat bahwa tradisi pendidikan pesantren yang kita warisi ini adalah pendidikan yang lengkap,
mulai dari pendidikan badan, mendidik, membiasakan badan kita agar menjadi badan yang sehat, menjadi tubuh yang sehat dan prima. Juga pendidikan yang mengisi dan membangun akal dengan berbagai macam ilmu pengetahuan, sehingga akal kita pun tumbuh menjadi akal-akal yang cerdas, yang mampu mencari solusi dari berbagai macam persoalan. Tetapi lebih mendasar lagi dari itu semua adalah bahwa dalam tradisi pesantren kita menemui tradisi mendidik roh, tradisi mengasuh roh dari santri-santri. Bahwa yang dibina, yang dibangun selain jasad dan akal adalah juga roh kita. Sehingga kita dididik untuk bisa menemukan jalan terus mendekat kepada Sang Khalik, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zaman yang sudah berkembang menjadi sedemikian rupa saat ini, dengan kebutuhan-kebutuhan pendidikan yang semakin berkembang, berbagai macam jenis pengetahuan yang harus juga kita serap. Sekarang santri-santri di sini mungkin tidak hanya belajar Quran, tidak hanya belajar kitab-kitab fikih dan lain-lain, tapi pasti juga belajar matematika. Ya, belajar fisika. Ada ya, biologi dan lain sebagainya, karena ini merupakan kebutuhan ketika kita harus memasuki dunia yang ada di hadapan kita. Kita harus mengerti berbagai macam hal ini dengan baik supaya kita tidak menjadi orang asing di tengah-tengah dunia ini. Maka kita semua juga memang dituntut untuk memikirkan bagaimana sistem pendidikan pesantren ini akan kita kembangkan ke depan. Bagi para pengasuh, tentu ini merupakan sesuatu yang tidak bisa dielakkan. Bagaimana sistemnya, model-model pendidikannya, bagaimana kurikulumnya, bagaimana metode untuk mengasuh santri-santri yang sedemikian banyak, bagaimana menata bangunan-bangunan infrastruktur. Ini merupakan satu hal yang memerlukan pertimbangan-pertimbangan dan pemikiran yang mendalam dari para pengelola pondok pesantren. Dan jelas ini bukan tugas yang ringan. Nah, maka Nahdlatul Ulama ingin mengajak pesantren-pesantren yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama ini untuk bekerja sama satu sama lain, untuk saling menyapa, saling bertukar pengalaman, dan saling mengisi di tengah-tengah kebutuhan yang kita rasakan bersama, supaya beban yang dipikul oleh pesantren tidak dipikul sendiri-sendiri, tapi mari kita pikul bersama-sama. Kegiatan yang kita adakan pada hari ini, yang kita beri judul Pesantrenku Aman, sebetulnya di dalamnya ada kandungan yang jauh lebih luas dari judulnya itu sendiri. Pesantren aman itu kan artinya adalah pesantren yang memang sungguh-sungguh aman bagi anak-anak. Pesantren yang tidak tidak akan muncul di dalamnya
masalah-masalah yang tidak diinginkan oleh orang tua, oleh para wali dari santri-santri ini. Nah, untuk mewujudkan itu di dalamnya ada banyak hal yang harus dibangun, harus dipikirkan, kemudian dikembangkan. Pesantren yang aman itu berarti harus mengembangkan kurikulum yang seperti apa. Harus mengembangkan cara pengasuhan santri yang seperti apa. Sampai kepada susunan pengaturan bangunan-bangunan infrastruktur yang seperti apa supaya aman untuk santri. Maka ini tentu akan menjadi tugas yang tidak ringan, tugas yang memerlukan kerjasama yang sungguh-sungguh dari pesantren-pesantren yang ada ini, dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama melalui Rabithah Ma'ahid Al-Islamiyah yang saat ini dipimpin oleh Kiai Hadri Arif dan Kiai Ulun Nuha ini, insya Allah akan mendampingi pesantren-pesantren ini dalam melakukan atau melaksanakan semua itu. Tetapi tentu saja ini hanya bisa terjadi apabila di antara pesantren-pesantren yang ada itu sungguh ada kehendak untuk berkonsolidasi, kehendak untuk bekerja sama satu sama lain. Ya, nah kita tahu bahwa beban seberat apapun akan menjadi lebih ringan apabila kita pikul bersama. Beban pesantren ini beban yang luar biasa, karena ini beban mengambil tanggung jawab orang tua untuk menghindarkan anak-anak ini semua dari neraka. Ada perintah ku anfusakum wa ahlikum naro. Hindarkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu diberikan kepada siapa perintah itu? Pertama-tama tentu kepada kepala keluarga. Jadi yang seharusnya bertanggung jawab menghindarkan anak-anak ini dari neraka adalah orang tuanya. Tapi orang tua mereka menyerahkan kepada pesantren tanggung jawab itu. Anak-anak ini diserahkan kepada pesantren untuk tinggal di pesantren 24 jam. Diasuh oleh kiai 24 jam. Maka tanggung jawab besar ini harus bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Amanah dari para wali santri yang begitu mempercayai dan penuh harap kepada kiai dan pesantren ini harus ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Nah, supaya ini adil, sama-sama ada tanggungannya, ini santri-santri ini juga harus diingatkan. Satu saja, sederhana, tapi ini mendasar sekali, jangan sampai dilupakan. Senantiasa ingat bahwa keberadaan anak-anak di sini ini, santri-santri semua ini di sini ini, keberadaannya tidak lain hanya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak usah berpikir nanti bisa jadi asisten gubernur, misalnya, tidak usah berpikir begitu. Apalagi berpikir cita-cita jadi staf Pemda, tidak usah. Tidak usah dipikirkan semua keinginan dunia itu kalau sedang belajar. Setiap kali belajar, ingat bahwa belajar ini adalah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya dengan itu, dengan niat yang lurus itulah insya Allah anak-anakku sekarang akan lebih mudah mengikuti jalan pengasuhan jasmani, akli, dan ruhani yang diberikan oleh pondok pesantren.
Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, anak-anakku para santri sekalian, semoga ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan, ya. Ini mungkin adalah kegiatan yang keberapa ini, Pak Ulun? Ke-22 sejak 3 Juni yang lalu. Ini adalah pesantren yang ke-22 karena kita lakukan secara bergelombang, ya. Mudah-mudahan ikhtiar ini tidak terhenti, karena ini sesungguhnya adalah juga tanggung jawab yang utama dari Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itulah adalah organisasinya kiai-kiai. Kiai-kiai itu punya khidmah melalui pesantren-pesantren, maka yang pertama-tama harus dipikirkan oleh Nahdlatul Ulama adalah pesantren-pesantren. Itulah sebabnya kegiatan-kegiatan Nahdlatul Ulama yang paling banyak adalah kegiatan-kegiatan terkait dengan pesantren-pesantren. Mudah-mudahan ini semua membawa manfaat, maslahah, ya, maslahah dan barokah untuk kita semua, untuk para kiai, untuk para ustadz dan ustadzah, untuk para pengelola dan semua santri-santri, serta untuk segenap masyarakat, ya, bangsa dan negara yang kita cintai ini. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.